Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laula khamsu hisalin la saran nas kulluhum salihuna. Al-qana'atu bil jahli wal hirsu ala dunya wassuhu bil fad. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majlis yang insya Allah dimuliakan dalam rangka bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tentu kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah bagi panutan alam kekasih Allah Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita, man jama'a sittatu hisalin lam yada lil jannati matlaba wala alan nari mahroba. Ada beberapa hal yang dapat mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Ini merupakan tawaran terbaik untuk kita. Kita berharap setelah berakhir dari kehidupan di dunia ini, nanti kita menginginkan kehidupan di akhirat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang istimewa, di tempat yang sangat mulia, yakni surga yang penuh kenikmatan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ciri dan kriteria siapa saja orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah arrafahullahu ta'ala fa'ata'ah. Orang yang kehidupannya ketika di dunia akrab dengan Allah. Setelah akrab dengan Allah, fa'ata'ah, taat patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha sekuat tenaga agar kita akrab dengan Allah, dekat dengan Allah, taqarruban ilallah. Bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Allah? Yang pertama adalah minimal kita mengenal asma Allah, mengenal nama Allah dengan baik.
Mustahil seseorang bisa kenal dengan Allah, namanya Allah tidak kenal. Padahal Allah sudah menyampaikan dalam satu firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai 99 nama yang terbaik, maka mintalah kalian dengan nama tersebut, berdoalah kalian dengan nama tersebut. Ini cara kita mengenal Allah dengan cara kita mengenal asma Allah. Kalau kita berkenalan dengan teman atau dengan tetangga yang belum kenal, maka yang paling pertama kita kenalan tentu ditanyakan siapa namanya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia akan kenal dengan Allah, namanya saja tidak kenal, namanya saja tidak hafal, namanya saja tidak paham. Ini waspada dan hati-hati bagi kita umat muslim. Jangan sampai yang kita sembah, yang kita ibadahi tiap saat, tiap waktu, namanya saja tidak hafal. Maka jamaah yang dirahmati Allah, langkah pertama supaya kita akrab dengan Allah, supaya kita kenal dengan Allah, supaya kita taqarrub dengan Allah, hafal nama Allah Subhanahu wa taala. Minimal nama Allah yang disebut dalam Al-Quran ada 99 nama terbaik. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah bagaimana cara mengenal Allah, yaitu dengan cara mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat wajib bagi Allah, mengenal sifat yang mustahil bagi Allah, dan juga mengenal sifat yang jaiz bagi Allah. Mungkin dulu di kampung-kampung sering kita dengar sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah dengan pujian-pujian Allahu zud qidam baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam muridan qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Itu sering kita dengar. Bagi umat muslim agar kita bisa dekat dengan Allah, bisa akrab dengan Allah, bisa taqarrub dengan Allah, dengan kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang kedua. Mustahil kita bisa dekat dengan Allah, mustahil bisa kita taqarrub dengan Allah, sifat-sifat Allah saja mengaku dia sebagai seorang muslim tidak paham. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, supaya kita bisa mengenal Allah, bisa akrab dengan Allah, dengan cara kita mengenal kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah sudah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang kita kenal Al-Qur'anul Karim. Jumlahnya kalau dalam Al-Qur'an 30 juz, 114 surat, dan ayatnya sebagian ulama mengatakan ada 6.666 ayat. Kita wajib kenal, wajib kita baca, wajib kita pahami. Tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apresiasi bagi orang yang rajin membacanya saja Al-Quranul Karim. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, Allah akan membalas 10 kebaikan. Tidaklah dia membaca alif lam mim satu huruf, dia telah membaca 3 huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, berarti kita telah membaca 3 huruf. Insya Allah 30 kebaikan akan kita dapatkan. Ini adalah apresiasi dan tawaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bagi umat Islam membiasakan dan membudayakan membaca Al-Qur'an. Dan juga dalam keterangan yang lainnya adalah baginda Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Dan juga Al-Quran salah satu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berauden dengan Allah,
menyampaikan pesan-pesan dan kesan, menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, dia sebenarnya telah menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'ul Qur'an." Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin beraudensi dengan Allah, ingin curhat dengan Allah, falyaqra'ul Qur'an, maka baca Al-Qur'an. Maka jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang keempat, supaya kita mengenal Allah dengan cara mengenal diri kita. Siapa kita, dari mana kita asal, harus bagaimana, dan kita akan kemana. Tentu kita sudah yakin bersama, asal dari Allah, kita mengikuti segala perintah Allah, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup di dunia, tugas utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kemana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal diri kita, insya Allah akan kenal kepada Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, akan kenal dengan Tuhannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita mengenal Allah dengan cara rajin bertaqarrub dengan Allah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin khalwat kepada Allah. Itu cara kita supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang-orang yang rajin dan kenal dengan Allah, jaminan adalah surga yang penuh kenikmatan kelak di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wa arrafal akhirah fatolabaha. Kita mesti mengenal kehidupan akhirat. Setelah kita kenal dengan kehidupan akhirat, maka cari kehidupan akhirat. Apa yang mesti kita cari untuk kehidupan akhirat? Al-Quran telah menyampaikan pesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang istimewa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan kita. Bagaimana kehidupan akhirat? Dari mulai sekarang kita mesti mengenal. Dari mana kita kenal? Informasi yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim dan juga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan awal kehidupan akhirat? Ketika kita sudah berpisah ruh dan jasad kita, maka dari mulai saat itulah kita akan menghadapi kehidupan akhirat. Ketika berpisah antara ruh dan jasad kita, yang disebut dengan kematian, kita masuk nanti liang kubur. Setelah masuk liang kubur, nanti akan pada satu saat akan mengalami yang disebut dengan alam mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan setelah kehidupannya. Setelah kehidupan di alam kubur, nanti akan dihidupkan kembali. Kita akan mengalami yang disebut dengan alam mahsyar. Setelah alam mahsyar, kita akan mengalami lagi yang disebut dengan alam mizan. Akan ditimbang seluruh amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Apakah kita banyak amal yang baiknya atau sebaliknya? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang ketika hidup di dunia banyak amal kebaikannya, akan merasakan dari amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Begitupun sebaliknya, apabila kita banyak amal kejahatan yang kita lakukan, maka itu pun akan merasakan bagaimana dampak dari amal perbuatan jahat kita nanti di yaumil mizan. Dan selanjutnya setelah itu kita akan mengalami yang disebut alam hisab. Akan dihitung seluruh amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Nanti juga akan menginjak lagi yang disebut dengan alam sirat. Akan melewati satu jembatan yang amat sangat mengerikan, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Baru kita masuk nanti, masuk surga atau masuk neraka. Ketika hidup di alam kubur saja, sudah mulai kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Marrobuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa ma kiblatuka wa man ihwanuka. Itu pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat munkar nakir. Ini semua tidak akan terlepas. Apakah kita ketika masuk liang lahat sudah atau bisakah kita menjawab dari pertanyaan munkar nakir? Tergantung ketika hidup kita di dunia ini.
Kalau kita merobkan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan bisa menjawab. Kalau kita ketika hidup di dunia senantiasa menghadap kiblat ketika sholat, wa ma qiblatuka, kemana kalian menghadap ketika sholat, insya Allah orang yang beriman itu pasti tidak akan meninggalkan sholat. Selanjutnya juga akan ditanya, wa man imamuka, siapa imam kalian? Ketika hidup di dunia kita dekat dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Nanti juga akan ditanya, wa man ihwanuka, siapa saudaramu? Nanti akan orang yang bisa menjawab, orang yang ketika hidupnya di dunia senantiasa menjalin hubungan silaturahmi antar sesama kaum muslimin. Itu ketika di alam kubur. Nanti ketika masuk alam mahsyar juga akan ditanya. Apa yang mesti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika hidup di alam mahsyar, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Wa in shalahat shalaha sairu amalih. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya pun akan baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Apabila salatnya tidak baik, itu pun akan mengandung konsekuensi. Amal yang lain akan buyar, tidak akan terbawa baik. Maka jaga salat dengan baik, jaga berjamaahnya, jaga waktunya, jaga syarat rukunnya. Hindari perkara yang bisa merusak dan membatalkan salat. Karena salat adalah amal yang pertama ketika di yaumil hisab akan ditanya. Terus apalagi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di alam mahsyar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Mengenai nikmat kita, seluruh fasilitas nu pernah terasa oleh hidup di dunia ini. Summalatus alunna yauma idin anin naim. Pasti Allah akan nanya tentang seluruh nikmat yang pernah kita rasakan ketika hidup di dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pertanyaan di alam mahsyar juga Allah akan nanyakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya. Nanti ketika terjadi di alam mahsyar, manusia tidak akan bergeser kakinya, akan menghadapi mahkamah rohbaniyah, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah tanyakan? Di samping salat kita akan ditanyakan, nikmat kita akan ditanyakan, juga apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An jasadihi, jasad kita. Dari mulai rambut satu lembar, darahnya satu tetes, seluruh anggota badan kita akan ditanyakan. Apakah kaki kita banyak dipakai untuk berangkat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mata kita akan diperlihatkan atau dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Apakah telinga kita banyak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Apakah hati kita banyak dipergunakan untuk berpikir atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini semua tidak akan bebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga akan ditanya an umrihi, umur kita. Dari mulai kita dewasa sampai meninggalkan dunia ini, itu semua tidak akan ada yang terlewat. Pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenali kehidupan akhirat ini supaya kita nanti tidak akan kaget ketika setelah meninggalkan dunia ini kita masuk liang lahat. Pertanyaannya begini, siapkan dari mulai sekarang, bukan dihafal tapi diamalkan. Nanti di alam mahsyar bukan dihafal tapi diamalkan. Pergunakan kaki kita, pergunakan tangan kita, pergunakan lisan kita, pergunakan hati dan pikiran kita, pergunakan tangan kita untuk senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenali kehidupan akhirat karena pasti semua akan mengalami yang disebut dengan kehidupan akhirat. Insya Allah orang yang kenal kehidupan akhirat, insya Allah tidak akan kaget lagi ketika kita masuk liang lahat, ketika masuk ke dalam akhirat. Maka diantaranya dua tadi, salah satu kunci kita untuk meraih surganya Allah, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenali Allah dengan benar, minimal mengenal asma Allah, kenali dengan sifat-sifat Allah, baca Al-Quran, pahami isi kandungan Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, dan minimal kenali diri kita masing-masing. Selanjutnya mengenal akhirat sebagaimana yang dijelaskan tadi. Mudah-mudahan hadirin jamaah kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing, diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada guna manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.